Dunia pernah mencatat Soekarno sebagai pemimpin besar, orator ulung, dan pejuang kemerdekaan yang mengguncang tatanan kolonialisme dunia. Namun sejarah jarang menulis tentang Soekarno sebagai manusia seorang lelaki yang mudah tersentuh oleh keindahan, yang mengagumi kecantikan, dan yang mencintai dengan segenap jiwanya. Tapi di balik banyaknya kisah cinta sang proklamator, ada satu kisah yang jarang diungkap publik. Sebuah kisah yang datang dari negeri seberang Laut Sulu, dari tanah yang sama-sama berdarah Austronesia. Dari Filipina, datanglah seorang perempuan muda, cerdas, dan berani yang berhasil menembus dinding hati seorang presiden yang kala itu sedang berada di puncak kejayaan dan kesepian. Namanya Nina Lobrego, seorang jurnalis muda, penyiar radio, dan aktivis kebudayaan di Manila pada tahun 1960-an. Pertemuan mereka terjadi bukan di ruang romantis, melainkan di arena diplomasi di mana cinta dan politik bertemu dalam senyap. Tahun 1964 menjadi tahun penting bagi Asia Tenggara. 3 negara serumpun Malaysia, Filipina, dan Indonesia mencoba membangun gagasan besar, Mapilindo, sebuah konfederasi dunia Melayu. Dan di tengah pertemuan resmi penuh formalitas itu, hadir Soekarno presiden flamboyan yang dikenal dengan harismanya. Dalam konferensi itu, Soekarno dijadwalkan diwawancarai oleh beberapa jurnalis muda Filipina. Salah satunya adalah Nina Lobrego, seorang wanita berusia 27 tahun, berambut hitam panjang, bersuara tegas namun lembut. Ia bukan jurnalis biasa. Nina dikenal berani mengajukan pertanyaan yang menusuk ke jantung kekuasaan. Pertanyaan pertamanya kepada Soekarno mengguncang suasana. Mr. Presiden, do you believe love and revolution can coexist? Apakah Anda percaya, cinta dan revolusi bisa hidup berdampingan? Soekarno menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Ia menjawab dengan suara berat penuh keyakinan. Love is revolution, my dear. Tanpa cinta, tidak ada bangsa yang berani melawan penindasan. Kata-kata itu bukan hanya jawaban diplomatik, tapi sinyal dari hati seorang pria yang memahami cinta sebagai bagian dari perjuangan. Sejak hari itu, nama Nina Lobrego menjadi perhatian khusus Bung Karno selama kunjungannya di Manila. Malam itu, di sebuah jamuan kenegaraan di Istana Malacanang, Soekarno kembali bertemu Nina. Ia duduk di sampingnya, berbicara bukan tentang perjanjian atau ekonomi, tetapi tentang seni, puisi, dan impian masa depan Asia. Soekarno bercerita tentang Indonesia yang baru merdeka, tentang rakyat yang belajar berdiri tanpa tongkat kolonial. Nina mendengarkan dengan penuh kagum. Dalam dirinya, tumbuh perasaan aneh bukan hanya kagum pada seorang pemimpin, tapi juga pada pribadi yang begitu manusiawi, hangat, dan lembut dalam kata. Dalam buku catatan pribadinya, Nina menulis, ia berbicara tentang bangsa seperti ia berbicara tentang kekasihnya. Dengan api di mata, dan kelembutan di nada suaranya. Aku mengerti mengapa jutaan rakyat mencintainya. Pertemuan-pertemuan mereka berlanjut dalam jamuan kecil, acara seni, bahkan pertemuan pribadi yang diatur secara diam-diam oleh staf kedutaan. Bagi Soekarno, Nina adalah sosok yang mengingatkannya pada idealisme muda yang dulu membakar semangat perjuangannya. Bagi Nina, Soekarno adalah simbol keberanian dan cinta yang mustahil dimiliki. Beberapa bulan kemudian, Nina diundang ke Jakarta secara pribadi. Undangan itu tidak diumumkan secara publik, hanya diketahui oleh lingkar dalam istana. Ia menginap di Wisma Tamu Istana Bogor, tempat Soekarno sering menyendiri dan menulis. Di sana, cinta yang semula tumbuh dari diplomasi berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Soekarno sering mengajak Nina berkeliling kebun raya Bogor, menunjukkan koleksi bunga langka dari seluruh dunia. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon flamboyan merah. Lihatlah bunga ini, kata Soekarno. Warnanya indah, tapi cepat gugur. Begitulah cinta bagi seorang presiden mekar sejenak, tapi tak pernah boleh bertahan lama. Nina diam, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, mereka hidup di dunia yang berbeda. Cinta mereka hanya boleh hidup di ruang rahasia antara diplomasi dan kenangan. Namun setiap pertemuan meninggalkan jejak, surat-surat kecil, potongan puisi, bahkan foto-foto yang tak pernah sampai ke publik. Semuanya tersimpan di ruang paling sunyi dari sejarah Indonesia. Konflik politik mulai menguat. Tahun 1965, dunia Melayu terguncang oleh ketegangan antara Indonesia dan Malaysia.
Mapilindo bubar. Hubungan Indonesia-Filipina menjadi sensitif. Pemerintah Filipina menekan Nina untuk pulang ke Manila. Alasan resminya, menjaga kehormatan dan netralitas negara. Hari itu, Nina berdiri di tangga pesawat Filipina Airlines, matanya sembab, sementara di kejauhan Soekarno datang diam-diam. Tanpa pengawalan besar, ia hanya menatapnya dari balik kaca mobil hitam. Sebelum naik pesawat, Nina berbisik, "Jika sejarah menuliskan Anda sebagai pemimpin besar, biarkan aku menuliskan Anda sebagai lelaki yang pernah mencintai dalam sunyi." Soekarno tersenyum lirih, lalu menjawab, "Cinta kita tak akan masuk buku sejarah, tapi ia akan hidup dalam hati dua bangsa." Pesawat itu pun terbang meninggalkan Jakarta. Dan sejak hari itu, nama Nina Lobrego perlahan hilang dari pemberitaan. Namun bagi Soekarno, kenangan itu tetap tinggal dalam diam. Tahun-tahun berlalu, Soekarno kehilangan kekuasaan, kehilangan panggung besar dunia. Tapi di balik kesepian pengasingannya, ia masih sering berbicara tentang Asia yang bersatu, tentang cinta dan revolusi. Suatu hari, menurut pengakuan seorang ajudan, datang seorang tamu dari Filipina. Seorang perempuan tua, membawa bunga melati dan sepucuk surat. Surat itu tidak pernah dibuka di depan siapapun. Namun ajudan itu mengingat malamnya, Soekarno duduk lama di balkon, memandangi langit Jakarta yang mendung. Ia memegang surat itu erat, lalu berkata pelan, "Kadang cinta tidak butuh akhir bahagia, cukup dikenang dengan rasa yang sama." Setelah kepergian Bung Karno pada tahun 1970, surat itu ditemukan di laci kecil Wisma Yaso. Isinya hanya satu kalimat sederhana, "Untuk lelaki yang pernah kupercaya lebih dari negaraku sendiri." Di balik ratusan pidato yang mengguncang dunia, di balik gambar tangan yang menunjuk tegas ke arah masa depan, ada satu sisi Soekarno yang jarang kita kenal. Sisi manusia yang pernah mencintai dalam diam. Cinta yang tak dicatat sejarah, karena sejarah seringkali hanya menulis perang, perjanjian, dan kekuasaan. Tapi di antara semua itu, cintalah yang diam-diam memberi warna pada perjuangan. Bagi Soekarno, cinta bukan sekadar perasaan. Ia adalah energi revolusi, bahan bakar bagi keberanian. Ia pernah berkata, cinta yang sejati adalah cinta kepada manusia dan kemerdekaannya. Namun mungkin, dalam hati kecilnya, ada satu cinta yang tak bisa ia nyatakan, cinta kepada seorang perempuan dari negeri seberang, yang memberinya jeda di antara tekanan politik dan badai sejarah. Nina Lobrego, nama yang perlahan tenggelam di arsip media Filipina, pernah menulis bahwa Soekarno bukan hanya pemimpin bangsa, melainkan puisi yang berjalan, sebuah hati besar yang bisa menampung banyak luka dan kasih dalam waktu bersamaan. Ia menulis, "Aku tidak pernah jatuh cinta pada presiden, aku jatuh cinta pada manusia di balik kata-katanya." Kalimat itu sederhana, tapi menjadi bukti bahwa cinta kadang tidak membutuhkan kepemilikan, cukup dikenang sebagai rasa yang pernah hidup. Tahun-tahun terakhir hidup Soekarno di Wisma Yaso bukan sekedar pengasingan, tapi juga perenungan panjang tentang makna hidup, tentang revolusi yang belum selesai, tentang sahabat-sahabat yang pergi, dan mungkin juga tentang seorang perempuan dari Filipina yang pernah membuatnya percaya bahwa cinta bisa hadir bahkan di tengah badai politik. Beberapa saksi mengatakan, di malam-malam sepi, Bung Karno sering membuka laci kecil tempat surat Nina disimpan. Ia membaca, tersenyum sebentar, lalu menatap keluar jendela. Mungkin di sana, di balik kaca yang basah oleh hujan, ia melihat wajah masa lalu yang tak pernah ia lupakan. Bagi bangsa Indonesia, Soekarno adalah simbol. Tapi bagi dirinya sendiri, mungkin ia hanyalah lelaki yang sering rindu. Rindu pada masa mudanya, pada idealismenya, dan pada cinta yang tak sempat tumbuh sempurna. Cinta itu bukan kelemahan, melainkan pengingat bahwa bahkan manusia sebesar Soekarno pernah membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, bukan karena ia presiden, tapi karena ia manusia. Hubungan antara Indonesia dan Filipina kini berdiri kokoh sebagai sahabat di Asia Tenggara. Namun sedikit yang tahu, bahwa di antara dua bendera itu, pernah berkibar sehelai kisah kecil. Kisah cinta yang tak pernah diumumkan, tapi pernah hidup, dalam hati dua insan yang terpisah oleh waktu dan tugas negara. Mungkin cinta mereka tak berakhir bahagia. Mungkin sejarah menutupinya dengan debu diplomasi. Tapi kisah seperti inilah yang membuat sejarah terasa hidup, karena ia menunjukkan bahwa bahkan tokoh besar pun tak kebal terhadap rasa rindu dan kehilangan.
Kini, puluhan tahun telah berlalu. Nama Soekarno tetap dikenang di seluruh dunia, sementara nama Nina Lobrego tinggal sebagai bisikan samar dalam catatan diplomasi. Namun jika kita dengarkan dengan hati, mereka berdua masih berbicara lewat waktu. Bahwa cinta tak perlu abadi untuk menjadi berarti. Sebab kadang, yang paling abadi justru adalah yang tak pernah sempat dimiliki. Cinta Soekarno dengan wanita Filipina itu mungkin bukan bagian dari sejarah resmi, tapi ia bagian dari sejarah hati manusia. Tentang rindu, pengorbanan, dan kesunyian di balik gemuruh revolusi. Dan mungkin, di antara langit Jakarta dan Manila, masih berhembus pesan yang sama. Bahwa seorang pemimpin besar pun tetap seorang manusia, yang pernah mencintai, dan kehilangan.